Selamat pagi anak-anak Miss. Sekarang kita jumpa dalam video tentang materi Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Nah, materinya terdiri dari dua, yaitu yang pertama Tuhan selamatkanlah kami, yang kedua hidup berserah. Jadi bab 9 dan bab 10 akan Miss ringkas dalam video kali ini ya. Sehingga kita akan belajar kembali di bab 9 dan di bab 10. Rabu 3 Juni 2020. Bab 9 itu ada di halaman 65 sampai halaman 70. Nah, sebelum masuk dalam materi, Miss mau anak-anak Miss sekarang untuk membayangkan bila anak-anak Miss sedang berada di atas kapal laut. Coba bayangkan dulu. Anak-anak Miss berada di atas kapal laut karena sedang mau berlibur menuju sebuah pulau yang indah dengan menggunakan kapal. Nah, bayangkan juga kapal yang sedang ditumpangi sedang berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Sudah dibayangkan? Lalu menjelang malam tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan gelombang yang besar sehingga kapal menjadi oleng. Nah, angin bertiup makin keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal yang sedang membawa kamu di dalamnya. Ombak mengamuk terus dan angin tambah bertiup kencang menghantam kapal. Nah, koda kapal tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tambahkan lagi bayangannya. Bayangkan juga saat itu air mulai masuk ke dalam kapal dan kapal hampir tenggelam. Nah, kapal terus diombang-ambingkan oleh ombak. Kapalnya hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk. Sudah dibayangin belum? Setelah membayangkan peristiwa tadi, bagaimana perasaan anak-anak Miss saat membayangkan kapal hampir tenggelam? Apa yang dapat anak-anak Miss lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Nah, dijawab dalam hati ya. Karena kan Miss nggak bisa mendengar nih. Jadi tahu ya bayangannya seperti apa. Nah, tema kita dalam bab 9 itu adalah Tuhan selamatkanlah kami. Baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jadi Miss kasih waktu dulu nih untuk membaca Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nanti dibaca juga ya setelah video ini selesai. Oke? Atau bisa juga sambil video ini berjalan, sambil buka Alkitab dan mendengarkan cerita pendalaman Alkitabnya. Oke? Oke. Nah, pada suatu hari Yesus berbicara kepada banyak orang di tepi Danau Galilea. Nah, dia bercerita tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang dan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, mari kita mendayung ke seberang danau. Nah, Danau Galilea itu terletak 230 km di bawah permukaan laut yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah, jadi di sekitar danau itu banyak bukit sehingga menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung lalu mulai mengayuh. Yesus berbaring lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama tiupannya makin kencang. Itulah yang terjadi ketika mereka, para murid dan Yesus berada di tengah danau. Jadi makin lama angin bertiup makin kencang, ombak besar pun mulai menyembur ke dalam perahu. Dan perahu itu diombang-ambingkan.
Badai mengamuk hebat. Dan apa reaksi para murid? Nah, reaksi para murid pada waktu itu, pertama, para murid ketakutan. Karena apa? Karena perahu hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus masih dapat tertidur lelap. Yang kedua, para murid itu panik. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa kapal mereka akan tenggelam, sehingga mereka berseru, "Kita semua akan tenggelam," katanya. Lalu para murid juga membangunkan Yesus, karena mereka sudah merasa tidak sanggup lagi, karena mereka tahu kapalnya akan tenggelam. Dan dia berseru, para murid itu berseru, "Tuhan, selamatkanlah kami." Nah, apa reaksi Yesus? Nah, reaksi Yesus yang pertama, dia membuka matanya dan melihat ombak besar. Kedua, ia mendengarkan angin yang menderu. Lalu ia bertanya kepada muridnya, "Mengapa kamu takut?" Sambil Yesus tetap berdiri di perahu. Ia memandang ombak yang sedang mengamuk dan memerintahkan angin untuk berhenti bertiup dan ombak untuk diam. Lalu apa yang terjadi? Angin bertiup tiada henti dan ombak pun tetap terus mengamuk. Danau menjadi tenang sekali. Jadi yang terjadi saat Yesus memerintahkan angin untuk berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk, dituruti, yaitu angin berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau menjadi tenang dan para murid saling berpandangan karena angin dan ombak saja bisa mematuhi Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa makna cerita firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama, angin dan ombak itu ibarat pergumulan, kendala, masalah atau ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melalui itu, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita tidak takut dan panik, saat itu kita bisa menghadapinya. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan yang akan senantiasa ada bersama dengan kamu. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Allah dalam hidup manusia itu nyata. Manusia sangat bergantung kepada Allah. Nah, itu yang bisa kita ambil. Karena apa? Karena contohnya aja kita bisa melihat tadi permintaan para murid untuk meredakan angin ribut. Itu kan menandakan bahwa manusia sangat bergantung kepada Allah. Lalu keterbatasan manusia dalam menghadapi angin dan ombak. Yang diibaratkan tadi sebagai pergumulan, kendala, dan masalah hidup. Sehingga menimbulkan rasa takut dan membutuhkan penyelamat. Itulah yang menandakan keterbatasan manusia. Nah, ada lagu Kawan yang Sejati yang bersumber dari Kidung Ceria nomor 283 ayat pertama sampai ayat ketiga Yamuger 2009 nomor 209. Dan lagu ini sangat menguatkan kita. Karena apa? Karena di dalam setiap pergumulan, ujian, masalah hidup sebagai manusia yang terbatas, kita hanya bergantung kepada kepada Yesus dan Ia akan selalu menyertaimu. Lalu kita akan masuk dalam bab 10, hidup yang berserah. Hidup berserah. Apa itu berserah? Nah, jika di minggu-minggu yang lalu sebelumnya Miss sudah pernah memberikan materi tentang bab 10. Nah, namun ini Miss akan meringkasnya kembali bab 9 dan 10. Jadi, berserah itu sebenarnya kata kerja aktif yang artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Lalu bagaimana ciri-ciri manusia berserah? Nah, ini juga sudah pernah ya Miss kasih tahu ya di pembelajaran sebelumnya, turut mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan, berpikir positif dan optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Lalu bagaimana ciri-ciri manusia pasrah? Beda nggak dengan manusia yang berserah? Nah, ciri-ciri manusia yang pasrah itu yaitu kebalikan dari yang berserah. Yang pertama, menyerah dengan keadaan. Yang kedua, tidak mau berbuat apa-apa saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, berpikir negatif atau pesimis. Yang keempat, tidak memiliki atau kehilangan semangat hidup. Nah, ini contohnya ya, beberapa contoh tokoh yang hidupnya berserah kepada Allah. Misalnya ambil 2. Dalam PL itu Hana.
Nah, bisa lihat di situ ya ceritanya ya. Dalam 1 Samuel 1 ayat 6 itu nanti bisa dibaca. Buka Alkitabnya juga bisa untuk membaca kembali bagaimana sih cerita si Hana. Nah, siapa sih si Hana itu? Apa sih kesedihannya? Nah, itu. Yang kedua, itu dari Abraham. Nah, Abraham itu siapa? Bapa yang taat pada perintah. Sehingga Abraham disebut dengan bapa orang beriman. Nah, di situ sudah dijelaskan ya, tuliskan di situ apa yang dialami oleh Abraham. Namun dua tokoh ini tetap berserah di hadapan Tuhan. Nah, ini tokoh dalam PL. Kita mau melihat lagi contoh tokoh dalam PB. Nah, Miss ambil satu nih. Satu perempuan Kanaan. Nah, dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Anak-anak Miss bisa membaca Alkitab ketika nanti mau melihat bagaimana kisah seorang perempuan di Kanaan ini. Dan yang kedua, dua orang buta. Nah, mereka mendengar Yesus lewat dan berseru untuk mengasihi mereka. Nah, dan mereka berserah kepada Tuhan dan akhirnya mereka bisa melihat dan mengikuti Yesus. Lalu ketika kita tahu contoh tokoh-tokoh yang berserah, kita juga akan pelajari contoh tokoh yang hidupnya pasrah kepada Allah. Nah, ini dalam PL. Kita lihat Nabi Elia. Dia yang pesimis dan ingin mati, tidak mau makan dan minum saat menghadapi pergumulannya. Yaitu, dia takut dengan ancaman Ratu Izebel waktu itu. Bisa dibaca kembali ya dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu, yang kedua dalam PB, bisa ambil satu tokoh saja. Dalam Matius 27 ayat yang kelima itu, yaitu tentang Yudas Iskariot yang pasrah dengan keadaannya. Waktu itu, dia sampai menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan dia menjauh dari Tuhan dan menggantungkan diri. Nah, itu contohnya ya, contoh tokoh yang berserah. Itu hanya beberapa tokoh loh contohnya, masih banyak lagi contoh-contoh tokoh yang lain yang hidupnya berserah dan pasrah kepada Tuhan. Nah, pasrah vs berserah kepada Tuhan. Apa sih tips supaya berserah kepada Tuhan? Nah, kita ambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Yang pertama, pray, berdoa, believe, percaya. Yang ketiga, study, yaitu belajar kepada Yesus. Yang keempat, pikul kuk yang dipasang Tuhan, trust and obey. Jadi kesimpulannya adalah, masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan kita sebagai orang yang pasrah. Jangan menyerah kepada masalah, tapi hendaklah kita serahkan pergumulan pada Tuhan. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah. Karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah loh, tapi Tuhan lebih suka orang yang berserah. Lalu, siapakah Nehemia? Nah, kita masuk dalam pembelajaran materi yang di buku itu. Kalau yang pertama tadi itu hanya perkenalan dari Miss untuk menjelaskan tentang berserah dan pasrah. Sekarang kita melihat satu tokoh lagi yang hidupnya berserah kepada Allah, yaitu Nehemia. Siapakah Nehemia? Nah, Nehemia adalah tokoh dalam Alkitab. Ia seorang Yahudi yang tinggal di Babel. Ia sangat percaya dan mendapat jabatan yang tinggi. Diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta. Ya. Nehemia juga seorang priang loh. Nah, Nehemia melakukan tugasnya dengan riang dan gembira. Namun, saat dia menjalani tugasnya, nah, bagaimana cara kerja juru minum raja ini? Nah, saat menjalankan tugasnya, Nehemia itu harus mencicipi minuman anggur terlebih dahulu sebelum diberikan kepada raja. Kenapa ya? Karena agar tahu apakah minuman itu baik atau beracun. Nah, apakah Nehemia pernah murung saat menjalani tugasnya? Dan mengapa dia murung? Nah, suatu hari saat Nehemia sedang menjalankan tugasnya sebagai juru minumnya raja, ia terlihat murung. Itu terlihat sekali oleh raja. Raja melihat bahwa Nehemia mukanya tidak bergembira. Dan sulit sekali bagi Nehemia untuk gembira pada saat ia melakukan tugasnya saat itu. Kenapa ya? Mengapa?
Itu karena seorang Nehemia mendengar kabar dari Hanani, seorang saudaranya dari Yerusalem dan beberapa orang Yahudi, bahwa tembok kota yang mengelilingi Yerusalem telah hancur berantakan, serta gangguan sekitarnya. Jadi, karena ini nih, karena orang Yahudi berkata menyampaikan kabar, tembok kota yang mengelilingi Yerusalem telah hancur berantakan serta gangguan bangsa-bangsa sekitarnya. Jadi karena itu Nehemia murung. Lalu apa respon Nehemia? Nah, ini dia respon Nehemia. Ia sedih dan menangis, sama ya kayak kita ya. Ia berdoa dan mohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dan hikmat untuk memberitahukan kepada raja. Oh ya. Ia bercerita kepada raja dan memohon, "Jikalau raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda supaya aku membangunnya kembali." Lalu bagaimana respon Raja Artasasta? Nah, ini dia responnya ya. Apakah responnya menolak? Nah, respon raja yang pertama menyetujui permohonan Nehemia. Yang kedua, mengeluarkan surat-surat untuk para bupati di daerah seberang Sungai Efrat untuk mengizinkan Nehemia menempuh perjalanan hingga ke Yehuda. Dan yang ketiga, Nehemia berangkat bersama satu pasukan berkuda mengawalnya. Nah, dalam membangun tembok bukanlah hal yang mudah, akan tetapi Nehemia melakukan hal berikut ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Tetap ya membulatkan tekad, bekerja penuh semangat, tetap berserah kepada Allah. Lalu, ini bekerja dengan semangat dan terus berjaga-jaga. Walau banyak yang menakutinya, ia tetap tidak menghiraukan ancaman. Nehemia tetap percaya Allah menyertai dia dan berserah. Ini ya. Lalu apa makna cerita firman Tuhan ini kepada kita? Nah, ini dia maknanya ya. Kita harus meneladani sikap Nehemia saat menghadapi pergumulan yang sulit. Apa itu? Ini dia. Senantiasa berdoa dan bertindak nyata. Contohnya, jika kita berdoa menjadi pemain sepak bola yang hebat, maka tindakan nyata yang dilakukan adalah giat dan rajin berlatih. Jika anak-anak Miss berdoa mau mendapatkan nilai yang terbaik atau ranking 1, tindakan nyatanya apa? Yaitu belajar dengan rajin, dengan giat. Tidak bosan-bosan untuk membaca buku. Nah, yang ini walaupun menangis karena sedih menghadapi kesulitan, tetap harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Tetap semangat melewati masalah. Nah, jika kita berdoa agar mahir bermain musik, juga tindakan nyatanya juga harus kita berusaha disiplin berlatih dengan giat. Jadi, berdoa dibarengin dengan tindakan nyata. Lalu sungguh-sungguh berserah kepadanya. Dan ada lagu juga di bab 10 ini, yaitu lagu Ku Berserah Kepada Allahku, yang bersumber dari Kidung Ceria nomor 128 ayat 1-4. Nah, menceritakan apa? Menceritakan tentang apapun pergumulan, masalah sulit yang kita alami, tetap berserah hanya kepada Allah. Nah, Mazmur 37 ayat 5 juga mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi berserah bukan pasrah ya. Jadi yakinilah pertolongan Tuhan akan kita rasakan dan doa kita akan dijawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bukan waktu kita ya, waktu Tuhan. Lalu, ini Miss akan kasih review untuk bab 10, khusus bab 10. Jadi, jawaban dari review ini, anak-anak Miss bisa melihat dalam buku di bab 10 atau melalui video ini, ditambah dengan video ini bab 10, akan ada 20 pertanyaan. Ini dia. Akan ada 20 pertanyaan yang Miss berikan reviewnya. Nah, itu 10 dan ini yang 10-nya lagi. Ditulis di notebook ya, atau di kertas lembar juga boleh. Jadi yang itu ada total keseluruhan kita PL dan PB. Jadi PL-nya berapa, PB-nya berapa, total keseluruhannya berapa, itu ditulis. Nah, jika yang memerlukan filenya, Miss juga akan kirimkan filenya bersama dengan video ini. Jadi, jangan lupa kerjakan reviewnya.
dan top tes agama Kristen itu akan kita lakukan pada hari Jumat 5 Juni 2020. Sekaligus nanti 5 Juni 2020 itu setelah top tes, Miss akan memberikan tugas yaitu review penilaian akhir tahun. Jadi itu untuk review ujian akhir tahun nanti ya. Jadi hari Jumat itu kita ada 2 tugas agama, bukan hanya menyelesaikan top test, tapi kita juga akan mengerjakan review. Dan review untuk penilaian akhir tahun itu akan kita bahas di Jumat depan, tanggal 12 Juni. Jadi di situ nanti kita akan bahas tentang reviewnya. Oke? Terima kasih anak-anak Miss. Sampai jumpa di hari Jumat untuk top test. Selamat belajar. Tuhan Yesus